Cardano, bangkitnya revolusi dunia blockchain dari kedalaman malam yang hening. Cardano itu adalah salah satu platform blockchain yang terkenal di dunia kripto, dibuat oleh Pak Charles Hoskinson, salah satu pendiri Ethereum. Pak Charles Hoskinson ini memutuskan untuk memulai proyek baru yang menggabungkan keunggulan berbagai platform blockchain yang ada dengan pendekatan berbasis penelitian ilmiah yang kuat. Halo teman-teman Garis Point, gue Irba Imram dari Garis Point. Gue akan menjelaskan sebuah fenomena Cardano. Ya, bukan hanya fenomenanya, bahkan potensinya akan datang di masa depan dari sebuah koin Cardano ini. Dan pastinya Cardano ini siap berkompetisi atau siap bersaing dengan dua koin ini, Ethereum dan Binance Smart. Ya, pastinya sangat sengit banget ya. Jangan sampai lu ketinggalan, tonton videonya sampai tuntas hingga lu dapat insight-nya. Di situ lu ngambil keputusan koin-koin mana saja yang sangat berpotensi di antara tiga koin ini di masa depan, dan pastinya menguntungkan kantong duit lu. Tonton sampai habis, oke? Cardano, bangkitnya revolusi dunia blockchain dari kedalaman malam yang hening. Di tengah malam yang tenang dan sangat hening, di sebuah laboratorium teknologi, Pak Charles sini malah menatap layar komputernya. Yang padahal kita lagi senang-senang enak ya tidur, dia malah menatap layar ngotak-ngatik komputer di laboratoriumnya. Dalam begadangnya Pak Charles ini, atau dia kebangun dari tidur ya, dalam pikirannya langsung terbesit atau terbayang sebuah visi revolusioner yang menciptakan platform blockchain yang tak hanya aman dan efisien, tetapi juga didasarkan pada penelitian ilmiah yang sangat ketat. Dalam ketukan terakhir pada Q-Budget, ya, lahirlah Cardano. Asik. Sebuah proyek ambisius yang akan mengubah dunia kripto selamanya. Di dunia ini, di mana desentralisasi dan transparansi menjadi sebuah kunci utamanya pada masa depan yang akan datang. Cardano berdiri di ambang menciptakan revolusi teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan harapan, sebuah perjalanan menuju masa depan untuk kita semua ya, yang mengadopsi cryptocurrency yang terdesentralisasi. Cardano itu adalah salah satu platform blockchain yang terkenal di dunia kripto, dibuat oleh Pak Charles Hoskinson, salah satu pendiri Ethereum. Cardano bertujuan untuk menjadi platform blockchain yang lebih aman, scalable, dan efisien. Diluncurkan pada tahun 2017 yang lalu, Cardano ini menggunakan pendekatan ilmiah yang didukung oleh penelitian akademis dan tinjauan sejawat. Oke, inilah Cardano, awal mula dan latar belakang Cardano diciptakan oleh Pak Charles Hoskinson. Salah satu pendiri Ethereum pada tahun 2015. Setelah meninggalkan Ethereum, Pak Charles ini karena perbedaan visi mengenai arah pengembangan proyek tersebut, yaitu Ethereum, Pak Charles Hoskinson ini memutuskan untuk memulai proyek baru yang menggabungkan keunggulan berbagai platform blockchain yang ada dengan pendekatan berbasis penelitian ilmiah yang kuat. Pembentukan IOHK. Untuk mewujudkan visinya, Hoskinson mendirikan IOHK, yaitu Input Output Hong Kong, bersama Pak Jeremy Wood. IOHK adalah perusahaan teknologi yang fokusnya pada pengembangan blockchain-nya saja dan juga cryptocurrency. Perusahaan ini diberi mandat untuk membangun dan mengembangkan Cardano hingga tahun 2020. Nah, lalu IOHK ini bekerja sama, ya, perusahaan ini bekerja sama dengan berbagai akademisi dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa setiap komponen dari Cardano ini didasarkan pada penelitian ya, analitik ilmiah yang teruji dan tinjauan oleh sejawatnya. Ya, emang sangat kompleks dan rumit pastinya. Nah, lalu pada peluncuran Cardano ini dan ISO ada pada tahun 2017, Cardano secara resmi diluncurkan dengan peluncuran mainnetnya. Sebelumnya, pada akhir 2016 hingga awal 2017 yang lalu, Cardano mengadakan initial coin offering ISO untuk mengumpulkan dana. Pengembangan ini ya, ISO tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 62 juta dolar atau dikonversikan dalam rupiah ya, yaitu sekitar 1.8.631.500.000 rupiah. Gua ngejelasinnya, ngebacainnya udah kayak baca puisi ya.
saking banyaknya digitnya. Nah, lalu yang digunakan untuk mendanai proyek ini memiliki roadmap dan pengembangan yang jelas, ya. Cardano dikembangkan dengan pada memiliki 5 era utama, yaitu satu, Byron, yaitu pondasinya. Era pertama ini fokus pada peluncuran mainnet dan dasar-dasar jaringan Cardano. Pengguna dapat membeli dan menjual ada serta berpartisipasi dalam jaringannya. Nah, lalu yang kedua, Silai, yaitu desentralisasi. Pada era ini bertujuan untuk membuat jaringan lebih desentralisasi dengan melibatkan komunitas-komunitas dalam proses staking dan validasi transaksinya. Selain ini, memperkenalkan staking pools yang memungkinkan pemegang ada untuk mendapatkan reward, ya, atau hadiah dari partisipasi mereka dalam jaringan blockchain desentralisasi ini. Yang ketiga, GoGuin, yaitu kontrak pintar atau smart contract. Era ini memperkenalkan dukungan untuk kontrak pintar, memungkinkan pengembang untuk membuat dan mengoperasikan di apps di atas platform Cardano. GoGuin ini memperkenalkan Plutus, ya, bahasa pemrograman kontrak pintar Cardano yang aman dan fleksibel. Lalu yang keempat, bakso, bukan bakso yang sering kita makan gitu, yaitu optimalisasi. Pada era ini fokusnya pada optimalisasi dan peningkatan skalabilitas jaringan. Dengan meningkatkan kapasitas dan kinerja jaringan, bakso ini bertujuan untuk membuat Cardano mampu menangani lebih banyak transaksi per detik, ya, dan mendukung aplikasi yang lebih kompleks. Yang kelima, Voltaire governance. Pada era terakhir ini bertujuannya untuk membuat jaringan sepenuhnya otonom dengan memperkenalkan sistem tata kelola terdesentralisasi. Jadi pemegang ADA ini dapat memberikan suara pada proposal pengembangan dan perubahan protokol, memastikan bahwa masa depan Cardano ini ditentukan oleh komunitas-komunitasnya, ya. Selama perjalanannya, Cardano telah mengembangkan komunitas global yang kuat dan aktif. Lalu komunitas ini terdiri dari pengembang, peneliti, investor, dan pengguna yang berdedikasi, ya, pastinya, ya, untuk mendukung dan memajukan platform. Komunitas ini atau circle ini pastinya sangat memiliki punya value, ya. Lalu adopsi Cardano terus meningkat dan semakin banyak proyek-proyek yang dibangun di atas jaringan ini, yaitu jaringan Cardano, termasuk proyek DeFi, yaitu desentralisasi finance, NFT, non-fungible tokens, dan aplikasi lainnya yang masih banyak lagi. Jadi, apakah Cardano berpotensi di masa depan yang tadi udah gue jelaskan, ya? Jadi, dengan roadmap yang jelas dan dukungan komunitas yang kuat, masa depan Cardano ini terlihat cerah, ya. Tantangannya, ya pasti ada tantangannya, yaitu utama yang dihadapi adalah persaingan dengan platform blockchain lainnya sih, ya, seperti Ethereum, ya. Pastinya berat juga nih tantangannya, dan Binance Smart Chain. Ya. So, kita bahas lebih dalam lagi inti dari si Cardano ini. Jadi apa itu Cardano yang sebenarnya, ya? Cardano adalah platform blockchain yang mendukung kontrak pintar, aplikasi desentralisasi di apps, dan transaksi peer-to-peer seperti Ethereum atau blockchain yang lainnya. Cardano ini memiliki mata uang digital sendiri yang disebut ADA. Nah, Cardano memiliki beberapa fitur unik yang membedakan dari platform blockchain lainnya, yaitu fitur utama dari sebuah Cardano ini. Pertama, ya, pendekatan berbasis penelitian. Ya, Cardano ini sangat ilmiah. Cardano adalah blockchain pertama yang didasarkan pada penelitian akademis yang direview oleh sejawat. Tim pengembangannya bekerja sama dengan para akademisi dan ilmuwan di seluruh dunia, memastikan bahwa platform ini dibangun di atas dasar yang kuat dan teruji. Wis, ini kan benar ilmiah banget, nggak ada hoax, nggak ada rumor. Ini pasti ilmu, pasti banget Cardano ini, ya. Yang kedua, Ouroboros, bukan Ouroboros, ya. Konsensus Proof of Stake
POS, Cardano ini menggunakan algoritma konsensus Ouroboros yang merupakan bentuk dari Proof of Stake POS. Nah, POS ini lebih efisien dan ramah di lingkungan asik dibandingkan dengan Proof of Work (POW) yang digunakan oleh Bitcoin. Dalam POS, validator dipilih secara acak untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok baru, sehingga mengurangi kebutuhan akan energi yang besar. Nah, jadi ini ibaratnya ini lebih modern POS ini ya dibanding POW yang itu tradisional. POS ini ibarat kita analogikan motor atau kendaraan zaman sekarang itu injeksinya lah lebih irit. Lalu yang ketiga, lapisan ganda. Cardano dibangun dengan arsitektur dua lapis. Yang pertama yaitu lapisan penyelesaian atau settlement layer. Dan yang kedua lapisan computational layer. Lapisan penyelesaian digunakan untuk menyelesaikan transaksi ada, sedangkan lapisan komputasi mendukung kontrak pintar dan DApps. Ya. Jadi pendekatannya apa? Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan peningkatan yang lebih efisiensi. Lalu yang keempat, governance ya. Terdesentralisasinya ini, Cardano memiliki mekanisme tata kelola yang sangat terdesentralisasi di mana pemegang ADES setiap orang memiliki suara dalam pengambilan keputusan mereka masing-masing. Lalu mereka dapat memberikan suara untuk proposal, pengembangan, dan perubahan pada protokol, sehingga memberikan komunitas lebih banyak kendali atas masa depan platform ini. Dan Cardano ini gua akan jabarkan kelebihannya ya, tadi udah jelaskin fitur-fiturnya, dan sampai sekarang kelebihannya yaitu keamanannya ya, pasti keamanannya lebih utama. Dengan pendekatan berbasis penelitian dan algoritma konsensus Ouroboros, Cardano ini menawarkan tingkat keamanan yang tinggi ya. Di dalam keamanan ini ada sebuah holistik yaitu skalabilitas. Nah, skalabilitas ini ada sebuah arsitektur dua lapis dan mekanisme konsensus POS memungkinkan Cardano untuk menangani lebih banyak transaksi per detik TPS dibandingkan dengan blockchain tradisional. Nyambung lagi yaitu keberlanjutannya, yaitu POS mengurangi konsumsi energi yang lebih besar ya, menjadikan Cardano lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan blockchain POW. Lalu yang selanjutnya, kelebihannya selanjutnya yaitu komunitas yang kuat. Cardano ini memiliki komunitas global yang aktif dan kuat dan juga berkontribusi pada perkembangan platform melalui diskusinya ya. Pengembangan dan partisipasi dalam tata kelola Cardano ini sangat berdedikasi ya. Tapi banyak tantangan walaupun banyak kelebihan, yaitu ada beberapa tantangan yang perlu kita atasi. Salah satu adalah adopsi oleh pengembang dan pengguna. Cardano perlu menarik lebih banyak proyek dan DApps untuk dibangun di atas platformnya agar tetap relevan dan kompetitif ya. Selain itu juga persaingan dengan blockchain seperti Ethereum, Binance Smart juga memiliki tantangannya juga. Ya ibaratnya kayak Ethereum tantangannya Cardano dan Binance tantangannya Ethereum dan Cardano tantangan sebaliknya juga ya. Cardano harus terus berinovasi dan meningkatkan platformnya untuk tetap menjadi pilihan utama yang menarik bagi pengembang dan pengguna secara global ya. Jadi kesimpulannya adalah Cardano ini adalah platform blockchain yang menjanjikan di masa depan dengan pendekatan berbasis penelitian dan teknologi inovatif ya. Bukan berbasis katanya ya. Dengan keamanan, skalabilitas, dan berkelanjutan yang lebih baik dibandingkan dengan banyak blockchain ini, Cardano memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem kripto. Namun, untuk mencapai potensinya ini, Cardano harus terus berinovasi ya, menarik lebih banyak pengguna dan pengembang serta mengatasi tantangan yang ada. Dengan komunitas yang kuat dan visi yang jelas, Cardano memiliki semua elemen yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Sampai benar-benar masa depan itu menjadi masa depan kayak masa purba. Keren kan Cardano. Jadi kesimpulan seperti itu teman-teman ya. Semoga lu mau bisa memilih koin-koin yang udah gue jelaskan di Crypto Series ini yang sesuai dengan
kapasitas lu masing-masing ya. Gua nggak menyarankan koin ini bagus, koin ini lebih bagus, koin ini jelek, koin ini lebih jelek. Enggak. Ini sesuai POV lu masing-masing ya. Gue di sini hanya menyediakan ya narasi-narasi yang membuat tuh lebih membuka cakrawala lu ya, sehingga lu bisa menimbangkan ke keputusan sendiri ya.